Nah, sebelum pembelajaran kita tepuk semangat dulu ya, biar hari ini teman-teman semangat belajarnya, oke? Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah teman-teman sekarang sudah semangat. Nah, sekarang teman-teman keluarkan alat tulisnya. Sekarang teman-teman perhatikan apa yang ibu sampaikan nanti. Jangan mengobrol atau berisik ya, nanti ada waktunya ketika teman-teman berdiskusi. Nah, sekarang teman-teman perhatikan gambar yang ada di samping ibu. Di sini ada seorang anak kecil atau anak perempuan yang sedang melamun, teman-teman. Nah, di sini dia melamun, kira-kira aku punya cita-cita, namun aku ingin menjadi apa ya? Nah, apakah di sini teman-teman pernah tidak membayangkan hal yang sama seperti anak perempuan tadi? Nah, dia coba teman-teman apakah teman-teman pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Pernah? Pernah, pasti ya, pernah ya. Nah, terus apakah hal yang teman-teman bayangkan itu apakah sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan kira-kira? Tahu ya. Nah, terus apakah teman-teman pernah membayangkan kelak akan mengajar atau menjadi seorang pilot, arsitek ataupun dokter hewan atau pekerjaan seni ya kira-kira? Nah, hal ini kita akan membahas hal ini pada tema 6, karena kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu aku dan cita-citaku. Nah, coba teman-teman, ibu ingin bertanya kepada siapa ya? Coba Ismi. Coba kira-kira apa yang dimaksud dengan cita-cita? Coba Ismi, silahkan jawab pertanyaan ibu. Apa yang dimaksud dengan cita-cita? Baik Bu, menurut Ismi, cita-cita adalah sebuah harapan yang dimiliki oleh seseorang Bu. Wah, Masya Allah, betul ya. Nah, lalu Ismi, apakah Ismi punya cita-cita? Punya dong Bu. Cita-citanya apa Ismi? Cita-cita Ismi ingin menjadi dokter Bu. Allah, semoga terkabul ya. Wah, Masya Allah, cita-citanya mulia sekali ya, menjadi seorang dokter. Nah, sekarang siapa lagi yang mau ibu tunjuk saja ya. Coba Rini, apa yang dimaksud dengan cita-cita? Baik Bu, menurut Rini, cita-cita adalah satu hal yang baik yang harus dicapai untuk masa depan Bu. Wah, hebat, betul ya. Nah, coba Rini, apakah Rini punya cita-cita? Punya Bu. Cita-citanya apa? Rini bercita-cita menjadi penyanyi yang hebat Wah, Bu. Masya Allah, semoga cita-cita Rini dan teman-teman semuanya tercapai ya. Tentunya harus semangat belajar, tidak boleh malas ya. Harus lebih giat lagi belajarnya agar cita-cita teman-teman tercapai. Nah, karena teman-teman sudah memahami apa itu cita-cita, betul ya. Jadi apa yang teman-teman sampaikan tadi, bahwa cita-cita merupakan sesuatu yang ingin dicapai, nah berupa prestasi atau hal yang baik. Dan cita-cita ini bisa dikatakan adalah sesuatu yang diraih atau harapan untuk di masa depan. Jadi, dan cita-cita ini memerlukan proses yang lama atau waktu yang lama, tidak cepat. Seperti ibu menjadi seorang guru itu tidak cepat teman-teman, harus mengalami beberapa proses dari mulai SD, SMP, SMA, lalu perkuliahan, dan menjadi seorang guru itu tidak mudah. Jadi teman-teman harus tetap semangat untuk belajar. Bagaimana teman-teman, misalkan teman-teman ingin menjadi dokter, oh berarti prosesnya harus seperti apa. Nah, belajar dari sekarang ya. Dan teman-teman harus
harus berjuang untuk masa depan teman-teman nanti. Intinya semoga apa yang teman-teman harapkan, apa yang ingin teman-teman capai, semoga tercapai. Amin ya. Dan banyak sekali manfaat dari cita-cita yang teman-teman akan capai tadi, seperti dokter, guru, polisi, polwan, dan masih banyak lagi profesi atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya, seperti itu. Nah, karena teman-teman sudah paham, sekarang teman-teman amati gambar yang akan ibu tampilkan nanti. Di sana ada beberapa jenis profesi, dan nanti teman-teman tebak apa itu profesi apa, lalu apa kegiatan utama dari gambar tersebut. Sekarang coba ada gambar yang pertama, ibu tampilkan ya. Nah, ini adalah gambar seorang, siapa yang mau menjawab silakan acungkan tangannya. Silakan Tiara, seorang apa gambar tersebut? Gambar tersebut adalah seorang guru. Ya, betul. Nah, Bu. kegiatan utama dari seorang guru adalah Mengajar di sekolah, Bu. tuh, ya betul seperti ibu ya, betul sekali, hebat. Nah, sekarang gambar yang kedua ada seorang, siapa ya yang mau menjawab? Silakan Rini. Ya, gambar tersebut adalah profesinya Dokter hewan. dokter hewan. Nah, dokter hewan ini kegiatan utamanya adalah Untuk mengobati hewan-hewan yang sakit, betul Bu. ya. Wah, hebat. Nah, sekarang gambar yang ketiga, siapa yang mencoba? Silakan Nisa. Ya, seorang Gambar tersebut adalah seorang pelukis, Bu. pelukis. Nah, kegiatan utama dari pelukis adalah Menggambar lukisan-lukisan yang indah, Bu. ya, betul. Hebat. Nah, dan yang terakhir, coba siapa yang belum tadi? Rini atau siapa? Ismi ya. Coba Ismi. Yang terakhir gambar seorang apa? Seorang pilot, Bu. Pilot. Kerja pilot itu kegiatan utamanya adalah Mengendarai pesawat, Bu. Pesawat terbang. wah, Masya Allah, teman-teman hebat. Teman-teman sudah paham apa itu profesi ya, dan kegiatan-kegiatannya. Wah, Masya Allah, kita tepuk hebat dulu untuk semuanya. Tepuk hebat. Jempol, Jempol. jempol, Jempol. hebat. Nah, karena sudah paham apa itu profesi dan kegiatannya, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Sekarang teman-teman, sebelum itu ibu ingin membagi teman-teman untuk berkelompok menjadi 2 kelompok. Dalam satu kelompoknya itu 2 orang. Nah, kelompok pertama ada Tiara dan Ismi, kelompok kedua Nisa dan Rini. Oke, siap? Sudah? Nah, sekarang teman-teman duduk bersama teman-teman yang sudah dibagikan kelompoknya. Tiara dan Ismi silahkan gabung, Nisa dan Rini silahkan gabung. Nah, sekarang di sini ibu akan bercerita terlebih dahulu. Teman-teman dengarkan dengan baik, tidak boleh mengobrol. Oke, siap untuk belajar? Siap. Nah, di sini ada sebuah cerita, teman-teman. Di sini ada Udin dan Beni, ternyata memiliki cita-cita yang sama. Nah, mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Nah, Udin menunjukkan sebuah tulisan. Nah, tulisan ini dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Nah, di sini teman-teman lihat ada bacaan teks yang ditemukan Udin. Judulnya itu adalah Cita-citaku, betul. Nah, cita-citaku. Nah, di sini teman-teman, siapa yang ingin membaca, salah satu anggota teman-teman yang ingin membaca hasil temuan Udin tersebut, yaitu berupa teks tadi ya. Coba siapa yang mau membaca? Silahkan Rini baca teks tersebut. Baik, Bu. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-citaku. Tak
Kan lelah aku mencari ilmu. Wah, terima kasih Kan Rini aku sudah berpangku membacakan tangan teks saja temuan Udin demi tadi. tercapainya Yang cita-cita. judulnya adalah Cita-Citaku. Nah, teks tersebut yang berjudul Cita-Citaku ini merupakan sebuah karya, teman-teman. Nah, karya ini disebut dengan puisi. Betul, puisi. Nah, karena teman-teman sudah membaca tadi, Rini sudah membaca teks tersebut, teman-teman sekarang berdiskusi bersama kelompoknya, ya, menemukan ciri-ciri puisi tersebut itu apa saja. Nah, kan sudah dibacakan puisi yang tadi, teks puisi tadi. Nah, sekarang tugasnya teman-teman perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu paparkan di depan. Ada 5 pertanyaan. Sekarang teman-teman kerjakan bersama kelompoknya di bukunya masing-masing. Ya, di bukunya masing-masing sudah dipaparkan oleh Ibu pertanyaannya. Dan sekarang Ibu beri waktu 15 menit untuk teman-teman berdiskusi, lalu nanti hasil diskusinya disimpulkan lalu dipresentasikan. Apakah dapat dipahami? Oke, silakan dimulai. Apakah sudah? Sudah selesai, Oke, Bu. karena semuanya sudah berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu paparkan di depan. Nah, sekarang teman-teman menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusinya. Coba kelompok 1 terlebih dahulu. Jadi, ciri-ciri puisi tersebut adalah apa saja? Coba kelompok 1, Tiara dan Ismi. Teman-teman berdiri saja di tempat duduknya masing-masing. Ya, Tiara dan Ismi silakan berdiri dan bacakan hasil diskusinya. Silakan. Jadi, ciri-ciri puisi tersebut adalah... Baik, Bu, menurut kelompok kami bahwa puisi tersebut terdiri dari beberapa baris-baris, Bu. Nah, barisnya yang pertama ada 4, dan kedua juga 4. Dan satu baitnya itu 4 baris itu adalah 1 bait. Jadi Wah, puisi tersebut hebat. ada 2 bait, Bu. Mantap, berarti teman-teman sudah paham dengan apa itu ciri-ciri puisi. Betul ya apa yang disampaikan Tiara, dan tepuk tangan untuk Tiara dan Ismi. Sekarang kelompok kedua, silakan Nisa dan Rini simpulkan hasil diskusinya mengenai ciri-ciri puisi. Menurut kelompok kami, puisi tersebut juga memiliki huruf vokal di akhirnya yang sama antara baris pertama dan ketiga, baris kedua dan 4, Bu. Wah, hebat, betul apa yang disampaikan Nisa dan Rini. Ya, Masya Allah, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Nah, apa yang tadi teman-teman simpulkan mengenai puisi yang Udin tadi, teks Udin tadi, betul ya. Jadi puisi tersebut betul kan, di sini Ibu akan menyimpulkan sedikit karena teman-teman sudah hebat, sudah bisa. Jadi puisi tersebut terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Nah, baris-baris puisi tersebut terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut dengan puisi, bait puisi. Nah, teman-teman, jadi puisi itu terdiri dari beberapa bait. Nah, 1 baitnya itu terdiri dari 4 baris. Nah, misalkan contoh tadi ada teks Udin ya, Cita-Citaku. Anganku melayang ke masa depan, itu baris pertama. Baris kedua, aku ingin menjadi seorang guru, itu baris kedua. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan, itu baris ketiga. Dan garis keempat adalah guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Nah, itu keempat baris itu adalah 1 bait. Dan tadi teks yang ditemukan Udin, puisi Cita-Citaku ini terdiri dari 2 bait dan 8 baris. Betul. Nah, selain itu juga ciri-cirinya betul tadi ya, kata teman-teman, bahwa di setiap akhir kalimat itu akhir vokalnya itu sama.
antara baris pertama dan baris ketiga itu pasti sama akhiran vokalnya. Contohnya tadi di depan, terus baris ketiga itu depan, an dan an itu sama. Nah, baris kedua dan keempat pasti sama juga, yaitu U. Kalau di cita-citaku, teks Udin itu ada guru dan ilmu, akhirannya itu U dan U. Begitupun dengan bait yang kedua, ada baris pertama dan ketiga adalah A dan A, cita-cita dan saja. Lalu baris kedua dan keempat juga sama, ilmu dan cita-citaku, U. Jadi akhirannya itu U. Jadi itulah ciri-ciri dari puisi. Nah, sampai sini apakah dapat dipahami? Dapat dipahami, Bu. Nah, Masya Allah teman-teman, berarti sudah paham ya apa itu puisi dan apa saja ciri-ciri dari puisi. Nah, selanjutnya Ibu ingin menunjuk Tiara untuk membacakan teks percakapan antara Lani dan Udin. Silahkan. Lani, apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Menurutku seharusnya bisa, Lani, asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa, Lani? Kata Lani, betul juga, aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Udin, benarkah? Apakah cita-citamu, Lani? Kata Lani, aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Kata Udin, wah hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Kata Lani, Udin jangan bercanda, itu nanti saat ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Kata Udin, baiklah Lani. Terima kasih sudah membacakan teks percakapan antara Lani dan Udin. Nah, di sana ada percakapan Udin bahwa Udin itu memiliki cita-cita menjadi dokter hewan karena Udin mempunyai hewan peliharaan ya, betul. Nah, karena sudah membacakan teks tadi, jadi profesi itu pasti mempunyai sebuah manfaat, banyak sekali manfaatnya. Terutama cita-cita Udin tadi, yaitu ingin menjadi Lani yang ingin menjadi dokter hewan. Nah, Lani itu ingin menjadi dokter hewan ya, untuk merawat hewan. Jadi banyak sekali manfaat yang terdapat pada sebuah profesi ya, karena teman-teman sudah memahami apa itu profesi dan banyak sekali manfaatnya. Gambar-gambar yang Ibu tampilkan di sana, ada kucing dengan anak-anaknya, ada kelinci dengan anaknya, dan ayam dengan anak-anaknya. Nah, pada gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu. Dari anak-anak menjadi hewan dewasa. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bahwa semua makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Nah, hewan juga mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya, namun juga ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak.
Nah, hewan yang mengalami perubahan pada bentuknya, tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Dan sebaliknya, sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Jadi teman-teman, pertumbuhan itu merupakan perubahan bentuk tubuh ya betul, fisik itu pasti berubah. Contohnya hewan dan manusia juga mengalami yang namanya pertumbuhan. Misalkan contohnya ayam. Ayam itu asalnya bertelur, menetas menjadi anak ayam, ayam remaja, dewasa. Nah, itu disebut dengan pertumbuhan. Begitu juga dengan manusia. Manusia dari mulai bayi, lalu balita, lalu remaja, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Nah, itu merupakan pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu pasti berubah bentuknya teman-teman. Nah, itu salah satu ciri-ciri dari pertumbuhan adalah perubahan pada bentuknya. Nah, namun ada beberapa hewan yang tidak mengalami perubahan atau metamorfosis sempurna. Contohnya adalah kecoa, teman-teman, karena mengalami beberapa tahapan saja, tidak seperti ayam dan hewan lainnya. Masih banyak juga hewan-hewan yang tidak mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, karena sudah paham, apakah apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami? Lalu apa bedanya dengan perkembangan? Nah, perkembangan itu adalah bertambah banyak. Misalkan ayam itu kan sekali bertelur itu tidak 1, 2 atau terdiri dari 4 telur misalkan. Nah, itu tuh bertambah banyak. Jadi bertambah banyak, nanti ayam itu bertelur lagi, itu namanya perkembangan. Begitu juga manusia melahirkan itu disebut dengan perkembangan. Jadi perkembangan itu ciri-cirinya adalah bertambah banyak, gitu ya. Nah, sekarang teman-teman karena sudah dibagi kelompok kan tadi. Nah, teman-teman sekarang berdiskusi. Nah, di sini juga Ibu akan menampilkan beberapa gambar. Nah, gambar pertama akan didiskusikan oleh kelompok 1, yaitu pada hewan peliharaan kucing. Nah, kelompok kedua ada hewan peliharaan ayam. Nah, sekarang teman-teman tugasnya adalah susunlah tahapan-tahapan perkembangan dan pertumbuhan pada hewan yang sudah Ibu bagikan tadi dengan benar. Teman-teman tinggal kasih nomor di lingkaran-lingkaran di bawahnya pada gambar tersebut. Jadi, manakah yang pertama, pertumbuhan pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Jadi diurut secara benar ya. Nah, setelah itu teman-teman simpulkan dari tahapan siklus hewan tersebut itu seperti apa. Oke? Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami, Bu. Oke, karena sudah dibagi kelompok, Ibu kasih waktu 15 menit untuk teman-teman berdiskusi mengenai tahapan-tahapan pertumbuhan pada kucing dan ayam yang sudah Ibu bagikan. Kucing kelompok 1, ayam kelompok 2. Dan urutan terlebih dahulu, lalu kalian simpulkan di akhir ya, bagaimana tahapan siklus hidupnya. Oke, silahkan. Nah, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, sekarang kelompok pertama silahkan presentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Oke, silahkan. Bahwa kucing itu tahapan yang pertama adalah kucing kecil, yang di tengah kucing remaja, yang paling kanan, dan yang terakhir yang paling besar adalah yang paling kiri. Lalu pertumbuhan pada kucing yaitu ketika melahirkan, tahapannya anak kucing remaja, kucing dewasa, Bu. Betul ya apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Nah, sekarang kelompok kedua yaitu mengenai ayam, tahapan pertumbuhan dan perkembangan ayam. Silakan kelompok Baik, kedua. Bu. Yang pertama ayam tersebut menetas, kedua anak ayam, ketiga ayam sedang, dan ayam yang paling besar, Bu. Tahapannya seperti itu, Bu.
dari mulai bertelur sampai ke ayam yang dewasanya Bu, yang paling besar. Dan ayam itu sudah siap untuk dimakan Bu ketika sudah dewasa. Wah, Masya Allah, teman-teman hebat. Betul ya apa yang disampaikan kelompok 2. Oke, karena semuanya hebat, karena semuanya betul jawabannya. Sekarang kita tepuk hebat untuk kedua kelompok ini. Yuk, kita tepuk hebat. Jempol, jempol, Hebat. hebat. Wah, terima kasih ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Betul ya, jadi gambar kucing yang pertama itu, tadi yang pertama ada yang pertama kucing kecil, kucing kedua adalah yang orange ya, yang remajanya, dan yang ketiga adalah yang dewasa. Betul ya, tahapannya seperti itu, dan perubahannya juga berubah kan, dari yang kecil sedang menjadi besar ya, karena dibantu oleh makanan juga teman-teman. Kucing ini kan perlu makan, jadi itu yang membantu proses pertumbuhan. Begitu juga dengan kita, kalau kita tidak makan kan kita tidak mengalami perubahan teman-teman, walaupun mengalami tetapi kan nanti sakit kalau tidak makan. Jadi bisa dibantu dengan makanan juga ya, jadi makan makanan yang sehat juga, jadi mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Dan nanti juga perkembangannya adalah kucing itu melahirkan, jadi nanti akan dan kucing itu melahirkan kan tidak satu, ada juga yang satu, ada yang 3 ya kucing itu. Jadi itu disebut perkembangan, jadi kucing itu pasti bertambah banyak tuh. Dan kalau begitupun dengan ayam juga sama, dari mulai tadi bertelur, betul, menetas nih ada, itu gambar pertama. Kedua adalah gambar ayam-ayam kecil. Ketiga adalah yang ini, yang paling kanan ya, betul. Dan yang terakhir adalah yang tengah, yang paling dewasa. Itu urutannya. Dan betul bahwa siklus hidupnya adalah dari mulai bertelur, ayam kecil, ayam remaja, dan dewasa. Itu betul ya, juga sama mengalami perkembangan atau bertambah banyak gitu ya, untuk siklus pada ayam. Nah, apakah dapat dipahami apa yang Ibu sampaikan? Dapat dipahami Bu.